Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kehadiratnya kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari kita. Yang terhormat Ibu Christine Gloria Tutu, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pelayanan Kesehatan Kerja. Izinkan kami dari kelompok 4 akan mereview kembali materi yang telah dipresentasikan minggu lalu yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Gilang Saputra Bida. Yang kedua ada Saudara Grestiani Agama. Yang ketiga Saudara Nurhalisa Dolot. Dan yang keempat ada Saudara Grace Elizabeth Sumuruk. Kelas saya akan melanjutkan mereview standar pelayanan kesehatan kerja. Yang pertama, standar pelayanan kesehatan kerja dalam upaya pencegahan penyakit. Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan yang diberikan pada masyarakat pekerja secara minimal dan paripurna. Yang pertama itu pemeriksaan dan seleksi kesehatan pada calon pekerja. Yang kedua, peningkatan mutu dan posisi tempat kerja. Yang ketiga, penyesuaian kapasitas kerja dan beban kerja. Yang keempat, pemeliharaan kesehatan, konseling, dan rehabilitas medis. Penyakit akibat kerja bersifat irreversibel sehingga tindakan pencegahan sangat diperlukan karena bila tidak dilakukan akan menimbulkan penyakit akibat kerja pada pekerja lain dengan resiko pekerjaan yang sama. Standar pelayanan kesehatan kerja dalam upaya peningkatan kesehatan. Pelayanan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya yang dijalankan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan pada pekerja. Kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan terhadap tenaga kerja juga berisian antara regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Terdapat 3 regulasi pelayanan kesehatan kerja, yaitu pertama Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Yang kedua, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1758 Tahun 2003 tentang standar pelayanan kesehatan kerja. Dan yang ketiga, pedoman klinik perusahaan. Kerangka dasar pelayanan kesehatan. Yang pertama, orientasi dan perencanaan. Yang kedua, surveillance lingkungan kerja. Yang ketiga, surveillance kesehatan tenaga kerja. Yang keempat, penilaian risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, tindakan pencegahan oleh manajemen serta pengendalian bahaya dan risiko K3. Terima kasih. Melanjutkan review materi dari rekan saya. Di sini saya akan membawakan materi dari kelompok 3 yang berjudul Standar Pelayanan Kesehatan Kerja. Apa itu kesehatan kerja? Menurut Undang-Undang Pokok tahun 1960, Bab 1 Pasal 1, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Adapun strategi upaya kesehatan kerja, pertama pembinaan program, kedua pembinaan institusi, ketiga peningkatan profesionalisme. Untuk jenis program pelayanan kesehatan ada 4, yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan rujukan. Baiklah, saya akan melanjutkan review materi dari rekan saya. Di sini saya akan membawakan materi dari kelompok 4 yang berjudul penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah gangguan kesehatan yang dialami seseorang akibat rutinitas atau paparan zat tertentu di tempat kerja. Ada beragam jenis penyakit akibat kerja dan masing-masing memiliki pemicu atau penyebab yang berbeda. Baik, di sini ada beberapa contoh penyakit akibat kerja. Yang pertama ada asma, yang kedua ada carpal tunnel syndrome, yang keempat ada dermatitis kontak, dan yang terakhir ada penyakit paru kronis. Hak atas jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga. Program jaminan kecelakaan kerja adalah program jaminan sosial yang menjamin biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
dan bantuan santunan uang tunai bagi setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari materi kedua dari kelompok 5 yang berjudul diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Jadi, penyakit yang wajib dilaporkan yang pertama kecelakaan kerja, kedua penyakit akibat kerja, ketiga kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah, dan yang berikutnya yaitu kejadian berbahaya lainnya. Pelaporan secara tertulis dilaporkan paling lama 2x24 jam setelah kejadian, merupakan salah satu metode dan prosedur pelaporan penyakit akibat kerja. Sekian dan terima kasih.